Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 141 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi. Nah, di sini ada nun. Nun ini dinamakan dengan nun wiqayah atau nun iwad ya. Nun wiqayah ini kalau di awal bacaan itu tidak kita baca ya. Ini hanya dibaca kalau nyambung dari kalimat sebelumnya ya. Dan harokatnya ini kasrah. Kalau nyambung sebelumnya jadi ini ni ya. Nah, karena kita tidak nyambung dari ayat sebelumnya, maka yang kita baca adalah hamzah wasal ini. Ini alifnya itu hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah bacaan tidak kita baca, tapi jika kita mulai bacaan dari hamzah wasal tersebut, maka ini harus dibaca dengan harokat tertentu. Jadi ini walaupun gak ada harokat harus dibaca. Harokatnya apa ini? Fathah A. Kenapa? Karena hamzah wasalnya sepaket sama huruf lam. Alladzi, bukan illadzi, bukan ulladzi. Alladzi. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, maaf. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, sebetulnya lam ini ada dua, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, lam kedua dibaca. Maka huruf syamsiyahnya adalah lam. Alladzi, li matobi'i zahiri. Karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dzal panjang dua harokat. Alladzina yatarabbasu, yatara. Ra dihukumi dengan tafkhim karena ra berharokat di atas fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Yatarabbasu, su matobi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka cara bacanya shad panjangkan dua harokat. Yatarabbasuna bikum. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf yang dinamakan dengan waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama atau lebih baik. Fa'in. Kemudian di sini ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf, maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung. Jadi ini bunyinya ang. Dengungnya besar karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Fa in ka matobi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya kaf dipanjangkan dua harokat. Fa in kana lakum, kum. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, di sini hurufnya adalah huruf fa. Maka mim sukun kita bunyikan dengan m jelas. Fa in kana lakum fat. Taknya selain punya sifat syiddah kuat dari segi suara, tak ini juga punya sifat hamas dari segi keluar tidaknya angin. Jadi harus ada anginnya. Nah, untuk ta yang sukun, maka anginnya itu keluarnya terakhir, belakangan. Fathum. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwinnya dimasukkan ke mim. Fathum m, dan bunyi m-nya ini tahan sampai ada suara masuk hidung. Fathum minallahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim, sebab huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka dibacanya tebal, bunyinya Allah, pangkal lidah kita naikkan. Minallahi. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah
Karena alif lam menghadapi huruf syamsiah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Minallah, Allah matobi'i muqaddar. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Minallahi qa matobi'i zahiri ya. Karena ada alif didahului baris fathah, maka cara bacanya qaf panjang 2 harokat. Qalu. Kemudian ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata qalu, hamzahnya a pada kata alam. Maka huruf lam panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Qalu alam. Kemudian ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf nun. Maka mim dibaca dengan jelas. Alam nakum. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf mim, maka bunyi nun masuk ke mim. Nakum dan tahan, dengungkan. Alam nakum ma'akum. Tanda wakofnya namanya wakof al-waslu aula. Al-waslu tu wasal atau diteruskan ya. Aula tu utama. Jadi yang lebih utama adalah diteruskan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.